Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 244 Pembunuhan Instan. Yang dilihat semua orang hanyalah Tuan Muda Liu yang terpelintir menjadi bola di atas tanah. Tidak diketahui bagaimana seluruh tubuhnya tertekuk dan terlipat, tetapi lengan dan kakinya terpelintir ke belakang punggungnya, dan bahkan lehernya terputar ke samping. Semua tulang di tubuhnya tampak hancur saat ia tertekuk menjadi bola yang tidak mungkin menyusut. Bukan hanya itu, meridiannya masih berkedut, urat-urat hijau yang terlihat berdenyut satu persatu. Rahang bawahnya telah copot dari rongganya, di mana ia tidak dapat berbicara kecuali mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas saat ia meneteskan air liur tak terkendali. Melihat tuan muda keluarga Liu yang tadinya bersemangat dan penuh tenaga, berubah menjadi seperti itu, semua orang terkejut. Apakah pemuda ini berniat melawan keluarga Liu? Dia berani menghancurkan tulang-tulang tuan muda Liu hingga lebih baik mati saja. Jika ini dilihat oleh orang-orang dari keluarga Liu, kemarahan macam apa yang akan mereka tunjukkan? Ketika lelaki setengah baya di samping melihat pemandangan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah, hatinya dipenuhi rasa terkejut dan ngeri. Serangan pemuda berpakaian merah sungguh mengerikan. Membunuh seseorang hanya dengan membenturkan kepala orang itu ke tanah. Namun, pemuda berpakaian merah itu telah meremukkan semua tulang di tubuh tuan muda keluarga Liu dan tidak diketahui teknik apa yang digunakannya untuk memutarbalikkan tubuh tuan muda Liu hingga menjadi seperti itu. Meskipun tuan muda Liu masih hidup, keadaannya di depan mata semua orang tampaknya lebih baik jika dia mati. Dengan tulang-tulang di tubuhnya yang hancur, dikhawatirkan mustahil untuk pulih. Dengan mustahilnya pulih, dia akan sama saja dengan menjadi lumpuh total. Bagi seorang kultivator, betapa kejamnya kenyataan bahwa mereka menjadi lumpuh tak berdaya. Si tua putih, ayo kita pergi. Feng Jiu berkata sambil menepuk kuda naga yang menunggu di sampingnya, sambil berpikir untuk pergi. Akan tetapi, bagaimana mungkin semudah itu baginya untuk ingin pergi begitu saja pada saat itu? Tuan muda, saya khawatir Anda tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Pria paruh baya itu mulai berkata sambil melirik tubuh tuan muda keluarga Liu yang gemetaran. Orang-orang dari Liu Manor belum datang dan jika tuan muda ini pergi begitu saja, akan sulit bagi kami untuk mempertanggungjawabkannya. Mendengar itu, Feng Jiu menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke arahnya sambil mengangkat sebelah alis dan berkata, apakah kau mengatakan bahwa kau akan menghentikanku? Lelaki paruh baya itu bahkan belum membuka mulutnya ketika sebuah raungan kemarahan terdengar dari luar, suara itu dipenuhi dengan aura penindasan yang kuat, yang menyebabkan beberapa gempa mengguncang seluruh tempat tersebut. Siapa yang berani melukai anggota keluarga Liu kita? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul dalam sekejap mata begitu suara itu berakhir dan ketika ia melihat tubuh tuan muda Liu tergeletak di tanah dengan tubuh melilit, ia menjadi sangat marah dan aura yang menindas dengan semburat menyeramkan segera keluar dari tubuhnya. Siapa? Siapa yang berani melumpuhkan anggota keluarga Liu kita? Dengan suara gemuruh, tatapannya yang tajam dan jahat menyapu seluruh arena, dan jatuh pada sosok pemuda berpakaian merah itu. Pria paruh baya itu, dia kenali sebagai manajer Fame Cloud Love, dan tentu saja tidak mungkin baginya untuk melukai anggota keluarga Liu mereka yang kemudian hanya akan meninggalkan pemuda berpakaian merah itu. Sasarannya sudah terkunci, dia menarik telapak tangannya dan aliran ki yang berbentuk seperti cakar tiba-tiba melesat ke arah Feng Jiu, ditujukan untuk mencengkeram tepat ke tenggorokannya, penuh dengan hasrat membunuh yang membuat semua orang ketakutan dan ngeri. Feng Jiu membelakangi lelaki tua berjubah abu-abu itu dan kilatan dingin yang tajam tiba-tiba melintas di matanya yang setengah tertunduk. Dengan jentikan tangannya yang kecil, belati tajam muncul di telapak tangannya dan dengan kilatan sosok merah itu, belati tajam itu tertancap keluar, menebas dengan lengkung tepat ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu. Diam. Terdengar desahan keras dan lelaki tua berjubah abu-abu itu segera menarik tangannya untuk mencengkeram luka dalam yang terbuka di pergelangan tangannya sementara tatapannya yang tertuju pada Feng Jiu menjadi gelap. Anak bodoh. Beraninya kau melawan keluarga Liu. Kurasa kau pasti sudah bosan hidup. Sudut mulut Feng Jiu melengkung membentuk senyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya saat dia berkata, menurutku orang tua sepertimu adalah orang yang sudah bosan hidup. Saat suara itu jatuh, sosok merah itu melesat maju tanpa peringatan, kecepatannya yang tinggi menyebabkan orang-orang di luar arena menatap dengan mata terbelalak karena terkejut. Swoosh! Plus. Angin kencang bertiup dan darah merah berceceran. Sosok itu kemudian jatuh terkapar ke tanah. Hingga ajal menjemput, sepasang mata itu terbuka lebar karena ketakutan, seolah-olah telah meninggal dalam keadaan sangat berduka.